Halo Dokter Ika, apa kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu? Boleh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Ika Nuriani, asal dari Sukabumi dan alumni dari Universitas Padjadjaran. Kalau sekarang di Bandung sih. Oh, apa aja nih kesibukannya sehari-hari Dokter Ika? Kalau sehari-hari jelas, yang pertama saya memang sebagai ibu rumah tangga, tapi juga tetap berprofesi sebagai dokter gigi di Kota Bandung. Kemudian juga saya aktif di komunitas Perempuan Muda Karya, jadi komunitas ibu-ibu muda di Kota Bandung. Sejarah perjalanan Dokter Ika dari dulu sampai sekarang menjadi dokter seperti sekarang nih, apa aja? Kalau perjalanan itu sebenarnya yang membuat saya tertarik untuk menjadi dokter adalah motivasi dari kedua orang tua. Yang kalau dari secara silsilah gitu nggak ada yang jadi dokter itu gitu. Sehingga ayah saya bilang, oh ya udah insya Allah mudah-mudahan mudah-mudahan hanya dikasih dua option waktu itu. Ya kalau nggak guru dokter kan itu pilihan yang hanya sempit dua aja, tapi alhamdulillah ya Allah membukakan jalan lewat dokter gigi ini. Yang apapun gelarnya, tapi yang penting dokter mungkin ya, harapan dari orang tua. Jadi cerita awal mula menjadi dokter seperti apa? Awal mula jadi dokter itu sebenarnya cita-cita saya sejak kelas 1 SMA. Ya, jadi awal mulanya itu memang udah diulang-ulang, diafirmasi gitu ya, ketika sejak kelas 1 SMA cita-citanya itu dokter atau guru. Nah kemudian ya udah ditempuh aja, selain memang didukung dari motivasi kedua orang tua. Kalau boleh sedikit cerita nih dok, masa-masa dokter dulu di sekolah dan kuliah itu seperti apa sih? Oh iya, kalau masa-masa sekolah sama kuliah memang saya itu dididik oleh orang tua itu sebagai anak yang kerja keras ya, yang kerja keras, tekun dan mandiri. Jadi itu adalah 3 modal itu poin yang benar-benar ayah dan ibu saya itu tanamkan sejak saya SD gitu. Jadi awal mulanya itu dari sana, sehingga meskipun memang awalnya kan saya dari daerah ya. Meskipun memang kapasitas daerah itu kategorinya mungkin katakan mampu, tapi ibu saya mendidik saya untuk hidup mandiri dan hemat. Sehingga itu terbawa kebiasaan, dan awalnya juga untuk menjadi dokter itu sebuah hal yang tidak mungkin bagi anak kampung. Sejujurnya kan saya daerah dari pelosok gitu. Kayak nggak mungkin ya saya dapat sehari-hari pakai jas putih, atau misalkan saya lulus di perguruan tinggi yang udah katakanlah terkenal gitu ya. Tapi dengan motivasi, dan saya sering diperlihatkan sama orang tua itu jalan-jalan, kalau ke Bandung saya dikasih jalan-jalan ke UPI, ke Unpad, sehingga itu yang memotivasi saya, dan terbayang-bayang ketika saat saya masuk SMA tuh udah jelas, oh iya arah hidup saya itu memang sebagai seorang dokter, paling tidak optionnya guru. Tapi memang sekarang kan takdir membawa saya menjadi seorang dokter. Itu nggak mudah juga sih Kang untuk menjadi untuk sampai pada tahap dokter itu butuh memang kekonsistenan. Sejak saya kelas 1 SMA mempersiapkan. Ayah saya sudah memberikan gambaran kepada saya, kalau kamu mau jadi dokter, kamu harus punya nilai yang bagus. Otomatis berarti ditanamkan dalam diri saya bagaimana saya harus menjadi seseorang yang terpilih. Dan itu yang mendidik saya untuk selalu menjadi bintang gitu ya. Bintang di sini mungkin ya kalau nggak tahu ya, kalau sekarang masih adalah sistem ranking atau apa. Cuman dari sana itu dengan modalnya tekad dokter, oh iya, jadi semangat dalam diri saya bagaimana saya bisa bertahan untuk menjadi seorang juara umum. Jadi dari sana terus dikejar, selain memang kok rajin banget, karena memang motivasi saya, kalau orang tua saya sudah ridho, pastilah Allah juga membukakan jalan. Dan akhirnya begitu ditempuh kelas 12 SMA, dua-duanya lolos, guru iya, lolos dokter iya. Akhirnya ya udahlah, karena dokter prioritas utama, saya hidupkan diri menjadi seorang dokter. Jadi motivasi terbesarnya nih untuk Dokter Ika masuk jurusan kedokteran itu apa? Motivasi terbesarnya adalah sebenarnya sih mewujudkan keinginan orang tua. Itu ya yang terbesarnya. Tapi setelah saya dalami, setelah saya rasakan sekarang feedback sebagai dokter gigi itu,
memang sesuai dengan karakter saya yang terus senang berinovasi. Nah, ini yang benar-benar mewadahi saya. Dokter gigi itu bukan hanya dokter gigi, tapi dikatakan science of art. Jadi kita itu bisa, kalau orang seni mungkin memahat patung, melukis, saya juga bisa gitu ya, dan melukis gigi gitu ya. Bagaimana memang bukan hanya sisi medisnya aja, tapi estetiknya kita dapat. Dan semangatnya, spiritnya begitu pasien itu datang gitu ya, kemudian balik dengan senyum yang lebar dan bahagia, itu sebuah reward untuk saya atas effort mungkin tidak mudah lah, mungkin yang udah merasakan sebagai dokter gigi tidak mudah sampai pada titik dokter gigi saja gitu. Dan saya pun merasakan bagaimana ya, ngerasain bagaimana tiap hari itu nangis gitu ya, bagaimana setiap hari itu memohon doa kepada orang tua supaya cepat lulus di sini tuh. Karena gini Kang, ada fenomena unik di kedokteran gigi itu, bahkan sampai sekarang teman saya udah 12 tahun belum lulus. Karena memang ada sebuah requirement yang memang tergantung kita. Jadi cepat tidaknya itu tergantung mahasiswa. Ada yang bisa cepat 6 tahun, 6 tahun setengah, bahkan sekarang sampai 12 tahun pun belum lulus. Jadi inilah uniknya kedokteran gigi. Bukan saya katakan susah, tapi memang tergantung dari diri mahasiswanya. Wah, menginspirasi banget ya. Terus kenapa Dokter Ika lebih memilih spesialisasi gigi dibanding yang lain? Ya, pertama memang sebenarnya kalau boleh dikatakan ya kejebak ya, karena untuk sampai mungkin itu di sisi lain memang saya juga pernah coba ya untuk spesifikasi dokter umum, tapi memang tidak lolos pada saat itu. Dan memang takdirnya memang mentakdirkan saya menjadi seorang dokter gigi. Akhirnya ketika masuk dunia kedokteran gigi, yang saya kerasa banget, feel banget itu ketika masuk 3 tahun awal. 3 tahun awal masuk ke kedokteran gigi baru saya merasakan, oh iya emang nasib saya di sini, karena ini jiwa saya. Ketika memang sudah praktisi, saya pasti akan istilah kalau kata Sundanya anteng gitu. Jadi tidak ketika sudah bertemu dengan sesuatu yang udah saya buat fokus, ya memang saya sangat menikmati dengan tadi ya science of art itu. Dan memang feel saya memang sebagai praktisi, bukan hanya anamnesa dan lain sebagainya. Apa ada pesan khusus nih dari Dokter Ika untuk anak-anak muda yang ingin menjadi dokter saat ini? Oke, ada. Untuk teman-teman semua yang ingin menjadi seorang dokter, percayalah, yakin, sebenarnya gini, yang saya rasakan di kedokteran gigi, orang yang cerdas itu belum tentu bisa menyelesaikan. Banyak sekali orang yang cerdas di kalangan saya sebagai dokter gigi lambat untuk lulus dan mungkin tidak sampai pada jenjang lulus. Tapi yakinlah, modal saya itu adalah jiwa optimis dan kerja keras. Karena dengan seperti itu, jiwa optimis dan kerja keras bisa membuat kita itu lulus tepat waktu. Dan untuk teman-teman yang mungkin ingin menjadi seorang dokter, yakinlah memang jika usaha kita sudah maksimal, dan juga jangan lupa ya syaratnya itu minta doa orang tua, karena orang tua itu buat saya itu pembawa jalan kemudahan untuk kita sampai menemukan tujuan hidup kita. Kemudian ya tadi usaha upaya keras dari kita itu harus maksimal. Insya Allah Allah itu kan sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau itu takdir yang terbaik pasti itu akan diberikan. Kita mulai masuk ya ke kesibukan Dokter Ika yang lain. Boleh sedikit ceritain nggak awal mula terbentuknya komunitas perempuan muda karya itu seperti apa? Kalau saya boleh sedikit cerita, memang bermulanya dari 4 orang
pionir ya, 4 orang pelopor pendiri dari Perempuan Muda Karya. Memang pada saat itu juga ada ada seleksinya, tidak tiba-tiba jadi saya sekarang CEO. Memang ada seleksi ketat khusus dari Perempuan Muda Karya, sampai saat itu memang amanah CEO, tugas CEO itu jatuh ke saya. Awalnya sih dari sana, jadi titipan aja sebenarnya, nggak langsung saya foundernya, enggak. Terus maksud dan tujuan dibentuknya nih komunitas Perempuan Muda Karya tuh untuk apa? Maksud dan tujuan itu kalau dari member-membernya sendiri kan para ibu-ibu muda ya. Jadi para ibu-ibu muda yang memang mereka juga pada semangat gitu ya untuk bergerak. Tujuannya itu satu memang mengedukasi dan menginspirasi. Tapi pada kenyataannya kita juga bergerak di bidang sosial masyarakat. Makanya kegiatan-kegiatan kita itu memang fokus banyaknya mungkin webinar ya, lebih memberikan edukasi. Terakhir kemarin baru yang offline seminar parenting. Terus kegiatannya apa aja sih yang udah pernah dilakuin oleh komunitas Perempuan Pemuda Karya? Oke, kalau kegiatannya itu untuk yang kegiatan charity-nya itu udah terselenggara di bulan Maret. Yang itu memang melibatkan hampir 14 influencer di Kota Bandung. Nah, jadi itu kita trial untuk cakupan kita itu meliputi Kota Bandung lah saat itu, terselenggara di bulan Maret, dan alhamdulillah waktu itu tempatnya itu di Hava Warehouse. Ya, antusiasmenya luar biasa, dan memang itu gebrakan pertama saat di launching pertama Perempuan Muda Karya saat memang sedang proses legal. Nah, kemudian ya melihat antusias itu sampai akhirnya saya juga hasil dari sana pun langsung kita alokasikan ya untuk santri tahfiz, dan memang sambutan dari para influencernya itu juga cukup antusias ya. Antusias di sini mereka siap untuk berkesinambungan dari tahun ke tahun. Kemudian selain di kegiatan charity, kemudian bazar, kita juga aktif di kegiatan edukasi. Edukasinya macam-macam. Ada edukasi tentang reproduksi kesehatan wanita, kemudian ada edukasi bisnis, terakhir itu tentang gizi. Pematerinya juga yang diharapkan adalah pemateri yang memang punya kapasitas di sana ya. Jadi kita harapkan tenaga-tenaga profesional yang sudah bersertifikat gitu. Kemudian yang terakhir, karena kita macam-macam, yang penting lingkupnya adalah perempuan. Nah, yang terakhir itu kemarin tentang seminar parenting, dan itu benar-benar itu kalau buat saya itu acara boomnya gitu ya, acara boom yang antusiasnya alhamdulillah pada saat itu dihadiri sekitar mungkin 130 peserta bisa didatangkan, dan itu membuat membuat sebuah spirit baru bahwa harapan kedepannya mudah-mudahan lebih besar lagi Perempuan Muda Karya ini. Harapan besar nih dari seorang Dokter Ika sebagai CEO terhadap komunitas ini tuh apa? Harapan besarnya itu komunitas ini bisa menasionalkan. Kalau kemarin gitu ya, kalau saya melihat dan mengamati secara cakupan provinsi mungkin sudah kepegang. Karena memang yang kita libatkan kan Ibu Wagub gitu ya. Kemudian juga sambutan dari kalau misalkan aparat-aparat pemerintah di Kota Bandung, kita juga sudah menjalin relasi ya, seperti Umi Odep gitu, yang udah sebagai beliau bisa siap membantu lah gitu. Jadi harapannya kita semakin mengepakkan sayap ke ranah nasional. Sekarang concernnya awal tahun. Terus ke depannya nih bakal ada rencana atau program komunitas apa yang bakal dilakuin? Program komunitas yang sekarang akan digelar itu tanggal 22 ya, tapi diperingatinya tanggal 24 Desember. Kan kita kenal 22 Desember itu adalah Hari Ibu, cuman kita kan itu tepatnya mungkin hari Kamis ya. Makanya kita adakan di hari weekend tanggal 24 yang memang di sana itu mengangkat para perempuan yang aktif di pergerakan perempuan. Karena pada dasarnya sebenarnya sebelum tanggal 22 Desember itu diresmikan oleh Presiden Soekarno sebagai Hari Ibu, ternyata sejarahnya adalah Kongres pertama perempuan di Bumi Pasundan. Maka yang diangkat adalah wanita-wanita pergerakan. Kemudian di awal tahun, launchingnya insya Allah nanti bulan Maret, ada yang namanya Duta Perempuan Peduli Generasi dari Perempuan Muda Karya. Nah, itu diharapkan memang itu seleksi khusus buat para volunteer-volunteer yang memang nanti mereka diutus menjadi duta-duta PMK. Makanya itu yang langkah nasionalnya mungkin ya, insya Allah. Semoga lancar ya, Dok. Terus apa nih yang dokter tahu nih tentang produk dari Donatello? Yang saya tahu produk dari Donatello itu kan terkenalnya saya juga sebagai pengguna sepatunya, kemudian tas, kemudian aksesoris juga. Kalau saya lihat di stoknya juga ada.
Nah, kita sekarang main game ya dok ya. Dan jawab satu kalimat dengan cepat. Oke, pertanyaan pertama nih. Siapa sosok yang menginspirasi Dokter Ika? Sosok itu ayah. Ayah. Terus kenapa menjadi dokter atau ibu rumah tangga? Dokter. Dokter. Dokter bedah atau dokter anak? Dokter anak. Oke, mencintai atau dicintai? Mencintai. Mencintai. Apa alasannya? Kalau mencintai itu kita bisa lebih apa ya? Memberi. Kalau dicintai itu berharap ya. Kalau mencintai itu lebih kepada memberi dengan ketulusan. Kan tangan di atas, tangan bawah ya, berarti Betul. mencintai juga. Oke. Najwa Shihab atau Rosiana Silalahi? Anak atau suami? Suami. Kenapa? Kalau suami ya jelas sebelum jadi ibu jadi istri dulu kan. Nah kemudian kalau anak itu saya juga terinspirasi dari Pak Ridwan Kamil, anak titipan yang memang harus dijaga maksimal, tapi nanti ke depannya harus siap diambil anak juga dengan pasangannya. Tapi yang jelas yang sampai akhir hayat menemani kita ya suami, makanya saya pilih suami. Teruslah menjadi wanita yang bergerak. Teruslah menjadi wanita yang selalu membawa perubahan. Jangan dinilai itu tujuannya kecil atau besar. Karena yang kita rasakan itu adalah memang dengan kita terus bergerak pasti kita akan mampu memberikan sebuah perubahan.